Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori asal-usul nenek moyang Indonesia dan persebaran penduduk Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia. 1. Teori Nusantara. Dalam teori Nusantara menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar, dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri, di mana teori tersebut didasarnya pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Tokoh-tokoh pendukung dari teori Nusantara seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir Alis Jabana, dan Goris Karaf. Pada teori tersebut didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. 2. Teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan merupakan teori yang menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia berasal dari Taiwan, bukan Cina. Teori Out of Taiwan lebih banyak pendukung karena ditopang oleh bukti arkeologis. Di Cina Selatan, tepatnya di Hemudu, ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian kayu dan tulang. Kemudian ada dayung, kumparan pemintal benang untuk menenun, anyaman, tali, dan sejumlah besar padi yang dipanen. Hidup berburu yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur ke kehidupan menetap sambil bertani dan ternak. Kemudian mereka bergerak menuju ke Pulauan Filipina. Satu kelompok bergerak ke barat daya melalui Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Kelompok lain ke arah selatan menuju Sulawesi. 3. Teori Out of Africa. Teori Out of Africa menganggap bahwa Homo erectus tertentu di Afrika adalah nenek moyang manusia modern. Kemudian model tersebut berevolusi di suatu daerah di Afrika. Selanjutnya, para keturunannya bergerak cepat ke seluruh pelosok dunia. Di Afrikalah jalur Homo sapiens dilahirkan, dan sejak saat itu mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi, di mana mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. 4. Teori Yunan. Dalam teori Yunan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Teori Yunan didasari adanya penemuan kapak tua di Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak yang ada di Asia Tengah. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara punya kesamaan dengan bahasa Campak Kamboja. Selanjutnya adalah proses persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu disebut juga dengan Melayu Tua. Mereka datang ke Indonesia pada periode 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari Cina Selatan, tepatnya dari Yunan, atau di dekat lembah sungai Yangtze. Rute masuk Proto-Melayu ada dua, yaitu dari barat dan timur. Kalau lewat rute barat, yaitu mulai dari Yunan, Thailand, lalu ke Semenanjung Melayu, masuk lewat Sumatera, dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, terutama bagian barat. Kalau rute timur, yaitu lewat Yunan, ke Taiwan, masuk ke Pulauan Filipina, masuk lagi ke Sulawesi, dan menyebar lagi ke seluruh wilayah Nusantara, terutama bagian timur. Kenapa sih bangsa Proto-Melayu meninggalkan daerah asalnya? Ada 3 faktor, yaitu adanya desakan suku-suku luar yang datang dari Asia Tengah. 2. Adanya perang antar suku. 3. Adanya bencana alam berupa banjir karena seiring meluapnya sungai-sungai. Jadi cirinya apa aja sih kalau Proto-Melayu itu? Ada 6 ciri-ciri, yaitu 1. Berasal dari Cina Selatan, yaitu Tiongkok. 2. Masuk ke wilayah Nusantara sejak 1500 sampai 500 sebelum Masehi. 3. Badan tinggi dan ramping. 4. Warna kulit sawo matang. 5. Rambut lurus, bentuk hidung dan mulut sedang. 6. Hasil kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaannya apa aja? Ada 4. 1.
kebudayaan batu muda. 2. Hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu, namun dipekerjakan dengan sangat baik. 3. Kapak lonjong. 4. Sama kapak persegi. Proses persebaran bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu disebut juga dengan Melayu Muda. Bangsa ini bisa dikatakan gelombang kedua kedatangan bangsa-bangsa dari Asia Selatan. Persebaran bangsa Deutero-Melayu memasuki wilayah Indonesia dimulai sejak 500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero-Melayu berasal dari Indochina atau Vietnam, Kamboja, dan Laos bagian utara. Rute jalur masuk bangsa Deutero-Melayu sama dengan jalur barat bangsa Proto-Melayu, yaitu melalui Thailand, terus ke Semenanjung Malaya hingga ke Sumatera dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Berikut ini ciri-ciri bangsa Deutero-Melayu. 1. Menguasai kebudayaan logam. 2. Memasuki wilayah Indonesia sejak 500 sebelum Masehi. 3. Berasal dari daerah Indochina. Dan berikut ini kebudayaan-kebudayaan dari bangsa Deutero-Melayu, yaitu 1. Kapak corong, 2. Nekara, 3. Bejana perunggu, dan 4. Kebudayaan logam lainnya. Inilah yang dapat kami sampaikan tentang teori asal-usul nenek moyang dan proses persebaran bangsa Deutero-Melayu dan Proto-Melayu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.